Nabi yang ngomong. Tapi kalau misalnya sholatnya cacat, maka seluruh amalnya cacat. Luar biasa itu sholat. Nah, sholat ini nggak sah kalau nggak baca apa? Al-Fatihah. Gitu kan? Itu alasan kenapa Al-Fatihah adalah surat teragung dalam Al-Quran. Banyak sekali. Al-Fatihah juga bisa disebut banyak namanya, banyak ya Al-Fatihah. Umul kita, induknya kita, as-sab'ul mathani. Kenapa? Dikarenakan ayat itu tujuh ayat yang diulang-ulang. Karena diulang-ulang dalam sholat setiap rakaat. Atau ada ulama menyatakan kenapa disebut al-mathani, karena surah Al-Fatihah ini kata Nabi tidak pernah diturunkan dalam Injil, tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pernah diturunkan dalam kitab-kitab khusus untuk umat ini. Al-Fatihah luar biasa. Disebut juga Syifa, Syafi, surat yang memberikan kesembuhan. Masih kalau orang rupiah apa? Baca Al-Fatihah. Luar biasa. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tasbihnya. Bismillah di Allah. Di lafaz Allah ada tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada tasdid di Allah, alhamdulillah, dan di kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, Malik kalau matobi kan memang matobi kan ya. Jangan panjang-panjang. Kadang-kadang kita matobi kepanjangan. Mat itu panjang, tobi itu biasa. Jadi biasa. Matobi itu berapa harakat? Berapa ketukan? 2 ketukan. 1 ketukan itu gak panjang. Ba, harakat. 2 harakat. Jangan panjangan. Maliki Yaumiddin. Jadi jangan panjangan, cukup. Matobi itu cukup sekedar panjang. Kalau nggak panjang gimana? Panjangnya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Terus tasdidnya itu tidak kata adinnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan shot, bukan bukan nas, itu shot. Nas, s. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Kalau mustaqim. belajar, pokoknya nyebut shot, yang nyebut shot monyong, nyebut berarti salah. Pala-pala guru shotnya. Orang boleh monyong. Ihdinas dulu saya sebelum saya di India tuh monyong saja besar ya, sebelum saya kuliah. Pas kuliah diajarin nggak boleh monyong ya, nyebut dha agak susah, nyebut dha kok pakai titik itu tanda benernya. Nyebut dha kita harus keluar dha al-zahir. Kurang jelas ya. Siratal ladzi, itu dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta
أنعمت عليهم. Yang pertama hamzah. Hamzah itu suaranya a biasanya. An'amta alaihim, gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin itu harus panjang. Namanya apa membacanya? Mad lazim mutsaqqal ilmi. Maka bi bertemu dengan tasydid. Harus 6 harakat. Kayak mad lazim mutasil panjang. Waladdallin, dan kan sudah langsung disambung. Waladdallin. Harus ada tasydidnya. Jangan waladdallin. Mana tasydidnya? Waladdallin. Amin. Ya, itu aja Pak mungkin yang bisa disampaikan. Mohon Bapak-bapak, kita harus tahu bahwa Allah itu ketika mewajibkan kita sholat, ya, anggaplah ya memang suatu yang wajib. Cuma beda, sholat itu salah satunya Allah ya. Kenapa diwajibkan? Banyak hikmahnya. Salah satunya karena Allah sayang. Hidup ini penuh dengan masalah, dengan problem. Itu sholat itu kayak kita, ya kalau kita sholat ya, kita tuh kayak bawa karung besar. Nah ketika kita ruku, sujud, beban itu berjatuhan. Gitu. Ya, tenang orang yang sholat itu. Setiap kita itu nama minggu kata Nabi, kecuali ya di sini ada dikasih satu malaikat, satu setan. Jadi kalau kita seling mengarahkan diri kita kepada yang baik-baik, maka bisikan malaikat ini lebih kencang di kuping kita. Optimis, yakin, husnudzon, rasa cinta, kasih sayang, jauh dari dengki, iri. Tapi kalau kita mengarahkan diri kita kepada yang buruk, maka yang ini adalah pesimis, putus asa, nggak semangat, lemah, dan seterusnya. Itu Pak. Jadi makanya ketika Rasulullah itu, ulama itu ngajarin kalau lagi susah, sholat. Arihna kata Nabi, arihna sholat, yang bilang hibur kami dengan sholat, yang bilang sholat luar biasa. Insya Allah. Walaupun ya, kita punya duit, nggak punya duit, sholat. Dalam keadaan senang atau susah, sholat. Dalam keadaan lagi ada masalah enggak, sholat. Ya, udah sholat aja. Karena segala sesuatu dunia ini pahit, manisnya, senangnya, dukanya, ini akan jalan terus kan? Kita akan tinggalkan. Yang penting ya, sholat kita jangan kita tinggal. Dan kalau bisa bagi laki-laki di masjid, di masjid. Beda antara sholat sendirian dengan di masjid. Beda, jauh. Itu saja yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Mungkin satu. Ya, silakan Pak. Apa hukum bacaan amin setelah baca Al-Fatihah? Sunnah. Kalau misalnya Makmum baca. Jadi makmum itu kata Nabi jangan baca udah Al-Fatihah kalau kita. Ini penting ya. Bagi mazhab Syafi'i yang tersebar di Nusantara ini, kita Fatihah itu wajib bagi orang sholat sendirian, bagi imam atau makmum. Ulamanya, bagi imam itu kapan bacanya? Kita kan kalau disuruh ketika imam baca, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengerin kapan kita bacanya makmum itu. Kata para ulama, baina sakatan dan imam. Jadi imam kita baca ketika di mana biasanya kan imam yang bijak itu dia ngasih iya, alhamdulillah, dipotong-potong, alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu di antara potongan-potongan diem-diemnya imam itu baca. Atau imam yang bijak juga biasanya. Jadi ada namanya sakatan sholat. Imam itu ketika sholat waladdallin
ideologinya imam itu ngasih kesempatan, ngasih waktu kesempatan bagi imam baca. Makanya diem imam diantara itu antara Al-Fatihah dan surat agak panjang. Kalau saya jadi imam gitu ya, tapi jangan 2 menit. Ya, jamaah lama banget ini. Ya jangan, cukup setengah menit. Walau dhalin amin. Diam imam itu. Kenapa? Ngasih kesempatan makmum baca. Karena dalam madzhab Syafi'i wajib baca Al-Fatihah. Imam ketika itu atau ketika imam diam, kamu harus baca. Atau kalau imam gak ngasih kesempatan langsung surat, udah ketika imam baca surat baca Al-Fatihah. Gitu Pak ya. Karena baca Al-Fatihah wajib. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak dianggap sah sholat seseorang ketika tidak membaca Al-Fatihah. Setiap rakaat harus ada Al-Fatihah. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.